Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaul Haq. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok yang insya Allah akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di dalam pasal 9 menyatakan menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpin mempunyai tugas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Negara. Pasal 44 penggunaan barang dan kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menata usahakan barang milik negaranya yang berada dalam penguasaan dengan sebaik-baiknya. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pengaturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan BMN. Dalam Nomor 120 PMK 06/2007 tentang penatausahaan barang milik negara, dalam Nomor 29 PMK 06/2010 tentang pengelolaan dan kodifikasi barang milik negara, Nomor 171 PMK 05/2007 tentang SAAP, Nomor 102/PMK 2009 tentang rekonsiliasi dan seterusnya. Barang milik negara yang meliputi 1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Nomor 2. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang berasal dari yang 1. Hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Yang kedua, pelaksanaan perjanjian kontrak. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang keempat, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keuntungan hukum tetap. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada neraca. Yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat catatan atas laporan keuangan. Lalu ada komposisi BMN terdiri dari 3. Yang pertama ada persediaan, yang kedua aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tidak terwujud. Asersi pengujian. Asersi dibagi menjadi beberapa atau ada beberapa: eksistensi, hak dan kewajiban, data komplit, evaluasi, kepemilikan, waktu pelaporan, akurasi data, presentasi dan diskusi. Standar sistem akuntansi. Standar akuntansi adalah input, proses, dan output. Input ada keuangan, keyakinan, dan kewajiban. Proses, analisa, transaksi, jurnal, dan posting. Output, LRA, neraca, dan KOK. Kemudian akan menghasilkan laporan akuntabel. Sedangkan sistem akuntansi, formulasi prosedur transaksi, bagan perkiraan standar, pengaturan kelembagaan, hardware dan software, personil keterampilan. Pengakuan aset tetap, yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Biaya memperoleh aset dapat diukur secara andal. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam proses normal atau entitas.
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila telah diterima suatu penguasaannya berpindah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Yasipa Alfikri dengan NPM 11813100017. Dan di sini saya akan mempresentasikan pengukuran aset tetap. Berikut pengertiannya. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Slide berikutnya yang membahas pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang ke-1, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan. Yang ke-1, penambahan. Yang kedua, pelepasan. Yang ketiga, akumulasi atau penyusutan dan perubahan nilai. Yang keempat, mutasi aset tetap lainnya. Yang berikutnya, formulasi akuntansi yang diawali pada saldo awal ditambah mutasi tambah atau kurang atau mutasi kurang dan sama dengan saldo akhir. Identifikasi risiko. Yang ke-1, SDM pelaksanaan SIMAK atau yang disingkat SIMAK atau BMN kurang paham SAP. BMN tidak tercatat dan tidak dilaporkan. Yang ketiga, penyajian BMN dalam neraca tidak sesuai SAP. Yang keempat, BMN dikuasai pihak lain atau pihak ketiga. Yang kelima, BMN hilang atau rusak. Yang keenam, BMN tidak didukung bukti kepemilikan. Yang ketujuh, bisa berindikasi korupsi atau telah menjadi perhatian dari KPK. Mungkin sekian presentasi dari pembahasan pengukuran aset tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup penatausahaan BMN yang terdiri dari 1. Melaksanakan pembukuan BMN, yang kedua melaksanakan inventarisasi BMN, yang ketiga melaksanakan pelaporan BMN, yang keempat melaksanakan penggolongan dan kode tipifikasi BMN, yang kelima menjelaskan pentingnya penatausahaan BMN. Selanjutnya ada pembukuan BMN yang terdiri dari aset lancar, yang kedua aset tetap, yang ketiga konstruksi dalam pekerjaan, yang keempat barang bersejarah, dan yang kelima aset lainnya. Lalu ada transaksi dan dokumen sumber. Pembukuan meliputi perolehan, perubahan, dan penghapusan, terdiri dari berita acara serah terima BMN, lalu ada dokumen kepemilikan BMN, yang ketiga dokumen pengadaan atau pemeliharaan BMN. Yang selanjutnya yaitu ada keluaran pembukuan. Keluaran pembukuan ini dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama yaitu ada buku barang intracomptable, yang kedua ada buku barang extracomptable, yang ketiga ada buku barang bersejarah, yang keempat ada buku barang persediaan, yang kelima ada buku barang konstruksi dalam pengerjaan, yang keenam yaitu ada KIB atau kartu identitas barang, yang ketujuh yaitu ada DBR atau daftar barang ruangan, yang kedelapan ada daftar barang lainnya, dan yang kesembilan yaitu ada PNBP atau buku penerimaan negara bukan pajak. Baik, selanjutnya ada inventarisasi. Apa itu inventarisasi? Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencatatan, pendataan, dan pelaporan hasil dari BMN. Selanjutnya ada maksud dari inventarisasi, yaitu untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan penggunaan barang maupun yang berada dalam pengelolaan barang. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari inventarisasi.
ada dua. Yang pertama, agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi. Dan yang kedua, untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Selanjutnya ada pelaksanaan inventarisasi. Penggunaan barang BMN ini sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun, seperti sensus barang. Kecuali untuk barang persediaan dan konstruksi, pengerjaannya dilakukan setiap tahun seperti opname fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denia Restu Pratiwi akan menjelaskan tentang prosedur inventaris. Dalam prosedur inventaris terdapat 3 tahap. Yang pertama, ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap laporan. Untuk yang pertama, tahap persiapan meliputi menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi dan mengumpulkan dokumen sumber. Yang kedua ada tahap pelaksanaan meliputi tahap pendataan. Tahap pendapatan di dalamnya meliputi menghitung jumlah barang dan mencatat hasil inventarisasi tersebut kepada kertas kerja inventarisasi. Lalu ada tahap identifikasi meliputi nilai, kodifikasi, kondisi barang, barang hilang atau tidak ditemukan. Untuk yang ketiga ada tahap laporan, meliputi yang pertama menyusun daftar barang hasil inventarisasi, yang kedua membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi, yang ketiga menyusun laporan hasil inventarisasi BMN, yang keempat meminta pengesahan atau laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI, yang kelima menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya serta berjenjang. Lalu saya akan menjelaskan tentang pelaporan yang isinya yang Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama kekurangan saya. Ditutup saja dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.